Bapak kan sempat di Lemhanas ya Pak waktu itu? Iya, saya sekolah. Di Lemhanas. Itu kan katanya kan banyak orang asing apa yang ikut, dan Bapak kan ikut mengkaji. Itu kalau kajian Lemhanas itu melihat Indonesia tuh gimana Pak? Sehingga banyak orang asing juga ikut di situ. Kajian Lemhanas sekarang bagus. Bagus sekali. Lemhanas melihat Indonesia punya masa depan. Lemhanas melihat bahwa Indonesia harus mempunyai satu prinsip implementasi dari Pancasila. Saya lihat itu. Sekarang bagus. Kepemimpinan Lemhanas sekarang bagus. Ya, kan banyak orang asing juga Pak yang dari luar negeri yang ikut pendidikan di situ. Komparasi ya. Komparasi. Ya, dia tidak mempengaruhi kita. Ya, kita ajak dia ini untuk sifatnya cooperation aja. Ya, dia tidak ikut andil di dalam. Ada bertukar informasi. Dia mau tunjukin, oh begini loh negara Indonesia punya sistem. Sama dengan kita juga keluar sekolah. Tidak tidak ada determination. Nggak ada. Jatuh Indonesia ini untuk berdaulat dan kuat ini kan memang kita membutuhkan pemimpin yang kuat. Apapun latar belakangnya, yang jelas dia tadi kan dia harus betul-betul memperhatikan rakyat negara, kemudian juga dia harus bisa dipercaya, dia harus mampu mewujudkan cita-cita para pendiri negara kita. Itu yang penting Pak. Nah, saya sih tidak mau membandingkan ya, Bapak juga sebagai orang yang mengamati kan selama ini dari kriterianya, kalau kita ikut kriteria Pak Jokowi, oke lah, itu tidak ada masalah namanya kriteria. Tapi dari tokoh-tokoh yang muncul hari ini, kita bukan membandingkan. Kira-kira apa yang Bapak lihat? Ada generasi muda ya kan, dari Pak Ganjar, Pak Anies itu kan anggap generasi muda, ada senior. Nah, kita kan tidak bisa membandingkan ini kan. Namanya pemimpin itu ya wisdom, ada kriterianya, dan ya harus mumpuni, dia memang layak untuk dipilih. Nah, ini bagaimana Pak? Kalau saya sih mungkin yang kriteria yang paling atas adalah pengalaman yang teruji. Pengalaman yang teruji. Jelas prestasinya terlihat. Pengalaman yang teruji. Baru kriteria pengalaman yang teruji. Pengalaman teruji itu bisa kena ke siapa aja. Kita tinggal bikin matriknya aja. Jadi untuk memilih pemimpin itu kita harus belajar juga nih rakyat nih, nggak bisa asal. Bapak punya bos tidak berpengalaman. Atau Bapak punya bos berpengalaman tapi tidak pernah teruji. Bapak confident nggak sebagai anak buah? Kalau saya di militer Pak, setiap ada komandan saya lihat dia berpengalaman, dia teruji nggak? Bapak itu menunjukkan kelangsungan hidup dari kesatuan itu. Ya. Sekarang negara, Bapak harus cari pemimpin negara yang berpengalaman dan teruji. Sebab dialah yang menjadi navigator kelangsungan hidup negara itu. Nah, kalau dia nggak punya background, experience, lah bagaimana nanti tiba-tiba menghadapi ini disaster? How to manage? How to solve? Nggak mungkin buka buku dong. Jadi saya cuma satu kira, pengalaman yang teruji. Jadi rakyatnya yang rakyat harus sadar memilih. Rakyat lihat pengalaman yang teruji itu bagaimana. Nah, kita kan tidak bisa menuntun rakyat. Kalau saya sebagai rakyat, pengalaman yang teruji. Itu. Cuma satu aja kriteria pengalaman yang teruji. Nah, itu kita turunannya kan banyak. Ya, jadi mesti setuju Pak. Menarik juga itu. Jadi memang rakyatnya mesti sadar bahwa ketika dia memilih, dia harus mengetahui siapa yang dia pilih sebetulnya. Sama kayak tadi memilih mantu, mau nikah, kita
nggak boleh salah pilih. Setuju Pak, itu memang. Nah ini Pak nih, perkembangan terakhir ini kan Pak, ada fenomena apa nih, koalisi-koalisi nih Pak. Kalau tadi Bapak bercerita bahwa kita nih harus guyup bersatu, ini kan koalisi A, koalisi B, ini kan bukannya bersatu Pak. Wajar memang, tapi kalau kita ingin menyatukan ini kan wisdom tadi Pak, ini kan susah Pak, kita untuk wisdom ini. Kalau tentara itu kan dia tidak punya kepentingan kan, dia hanya membela negara. Tapi kalau politik ini kan ada kepentingan-kepentingan Pak yang susah ya kan, namanya manusia. Nah ini koalisi ini menurut Bapak gimana? Ini kan saya kebetulan tidak berasal dari kehidupan politik ya. ya Politik praktis ya. Tapi saya mencermati politik negara. Saya tidak ada di dalam politik praktis. Saya mencermati politik negara ya. Politik negara itu harus punya, saya karena latar militer ya. Tapi jangan salah, prinsip-prinsip perang itu juga dipakai dalam prinsip ekonomi. Gitu ya. Jadi menurut saya applicable aja gitu. Jadi kita mesti lihat, kita punya leadership yang bisa merangkum dari disparitas-disparitas yang ada. Itu. Tadi saya kira itu yang paling penting, ada koalisi ini. Biasalah demokrasi, tapi akhirnya harus ada yang merangkai. Ya, merangkai. Republik ini besar. Tapi untuk merangkai itu tentunya rakyat harus percaya sama yang pernah dia pilih, yang dia pilih. Yang memimpin kedaulatan rakyat itu adalah presiden. Ya, presiden yang harus merangkul. Dan beliau melihat, saya lihat dengan stylenya ya dia melakukan itu. Dia melakukan. Jadi hari ini memang kita harus apa namanya, guyup atau betul-betul itu jadi pengantin ini, besanan ini harus ada anunya, harus ada figurnya yang merangkai itu semuanya, merangkai kepala negara. Itu siapa? Jadi wajar-wajar aja ya kalau kepala negara. Wajar. Tidak salah. Yang tidak boleh itu ikut di dalam substansi. Kalau dia mau kepala orang si A beda ya, disatuin kepalanya. Itu bukan mau ngatur ini, bukan. Jadi kita juga jangan misinterpretasi, ya enggak, bahwa kepala negara itu dia dari dulu kepala negara gunanya untuk mengguyupkan. Oke aja. Jadi apa, Indonesia ini negara yang dikenal dengan gotong royong, Pancasila, memang itu harus kita implementasikan ya. Iya itu. Ya Pak Prabowo menunjukkan bahwa ketika dia masuk kabinet itu kan sebuah bentuk apa itu Pak? Iya, dia tidak mau pecah. Persatuan Indonesia. Menjaga persatuan. Persatuan Indonesia. Ya enggak. Kompetisi udah selesai. Sekarang kita kerja untuk negara. Artinya pemimpin itu harus seperti itu ya. Kalau jadi satu besar, berjiwa besar karena kekalahan, satu berjiwa besar karena kemenangan. Apa wujud jiwa besarnya? Ya saling apa namanya? Saling bekerja sama. Demi negara. Untuk negara. Ya, artinya itu sebetulnya itu yang paling penting. Artinya setelah pesta demokrasi, konsentrasi kita harus. Nah, itu yang mesti dijaga sekarang. Sebelum berkompetisi ya harus guyup. Ribut. Hanya kita jadi disebut negara setiap mau pemilu ribut aja. Ya. Tapi oke lah, saya kira on the way to peace and apa namanya, perjalanan peace and stable ya, damai dan stabil, saya kira pasti itu. Kalau kita prinsipnya adalah prinsip bersatu, ya konsekuensinya harus damai dan
stabil. Itu. Jadi jangan sampai ada instabilitas Oh ya. iya, jangan, nggak boleh. Jangan, kita nggak boleh setback. Jadi kira-kira pandangan Bapak gimana nih ke depan sebelum kita akhiri pesan-pesan atau kira-kira bagaimana Kalau tadi kita judulnya kepemimpinan nasional, Iya. saya hulunya kepemimpinan, hilirnya cari pemimpin yang berpengalaman dan teruji. That's the point. Wah, mantap itu Pak kesimpulannya. Saya setuju tuh. Memang kita harus cari pemimpin yang teruji. Kalau enggak teruji, waduh. Itu catatan penting Pak. Jadi saya juga baru dengar juga nih. Itu statement yang penting buat masyarakat itu diingat. Pilihlah pemimpin yang teruji. Setuju Pak. Yang berpengalaman. Ya, teruji dan berpengalaman. Setuju. Berpengalaman dan teruji ya. Kalau teruji tanpa pengalaman nanti bonek aja nanti. Tapi ini Pak, kadang-kadang kan kita ini hari ini kan HP ini kan Pak, kita terlalu mudah Pak, masyarakat menerima tanpa mengecek dan recheck lagi kan. Wah ini begini, langsung dibagi ini. Nah ini kan fenomena ini kan nggak bagus Pak. HP ini kan yang viral, masyarakat tidak men-recheck. Itu kira-kira gimana Pak? Ini masalah hari ini HP itu. Tidak merecheck. Ya kita nggak bisa larang karena keberadaan instrumen-instrumen itu kan juga dilindungi undang-undang. Nah, yang tidak boleh itu kan illegal campaign, blackmail, itu kan tidak boleh. Nah, biasanya melalui HP itu terjadi itu. Nah, terjadi. Nah, yang harus kita jaga intelektualisasi kita, kalau tidak firm, terbawa itu, terharu. Kena black campaign, kena negatif campaign, itu ya. Kena, ya kalau hackers ya. Itu. Ya, hackers itu. Itu. Jadi memang tingkat intelektual dari masyarakat kita kan masih di bawah ya. Itu yang harus selalu diingatkan. Itu diingatkan. Jangan sampai terpengaruh oleh provokasi apa segala macam. Kalau saya karena sering mendampingi Pak Prabowo, dia selalu mengingatkan. Pertama, kita jangan melawan hukum. Mau korupsi kayak apa. Yang kedua, dalam kondisi sekarang nih, iklim politik, hati-hati dengan negatif campaign. Hati-hati dengan black campaign. Itu, hati-hati dengan IT, hackers. Itu dia ingatkan. Karena apa? Itu bisa mempengaruhi kita punya sikap. Pertama dia masuk di otak, habis itu dia keluar bersikap. Nah kalau sikapnya kita akibat pengaruh tadi itu, black campaign, negatif campaign, kesasar. Nah itu berpengaruh. Kalau itu tingkat yang atas, ya itu bagaimana keguyuban elit itu. Itu salah satu alat. Jadi memang iklim politik di negara kayak kita ini, negara besar juga ada sama. Itu yang namanya intelligence politik operation pasti ada. Hati-hati. Kita mesti hati-hati soal itu. Waspada. Itu. Ini pemilu bisa disabot. Kalau tidak hati-hati, kalau kita kurang, ya lebih baik udah jangan respon. Daripada kita respon sepotong-sepotong juga salah pula lagi kan. Ya udah lebih baik stop talking without overly knowledge. Itu. Ya udah. Itu yang perlu dijaga. Itu. Ya, karena kalau tadi Bapak bilang ya
pemimpin yang sudah teruji berpengalaman. Kan tinggal bagaimana panitianya, Pak. Nggak boleh bermain juga. Ya, ya penyelenggara harus aware. Kan ada penyelenggara, ada pengawas, ada aparat kan. Ini harus selalu diingatkan. Siapa yang mengingatkan rakyat? Itu. Jadi tadi yang Mas Agus bilang itu harus message-nya sampai ke rakyat. Ada begini, ada begitu. Nah, rakyat bilang, lu jangan curang. Lu jangan main negatif. Yang ngomong itu siapa? Rakyat. Kenapa? Pemilik kedaulatan. Owner. Dia yang murni. Ya enggak. Ada parlemen sebagai representasi. Ya, itu juga wakil rakyat. Tapi yang di akar rumput itu yang harus The real. the real sovereignty. Ya, itu. Demokrasi dari rakyat Dia mesti untuk bilang, rakyat. hati-hati. Ya, itu saya bilang, jangan salah memimpin. Ya, bukan orang yang nongol-nongol di sini. No, itu rakyat yang harus mengimplementasikan kisi-kisi itu. Jadi hari ini sebenarnya rakyat lah yang memegang dong, kunci. itu harus mutlak gitu. Karena kan kalau kita lihat kan yang sibuk ini kan partai, jurkam. Sebetulnya hari ini harusnya rakyat yang saatnya rakyat berbicara. Biasanya representasi dari akar rumput itu relawan. Atau akar rumput itu kalau di lingkungan tokoh-tokoh agama. Nah, itu representasi. Dia ingatkan, hati-hati jangan lagi terjadi seperti yang lalu. Ya yang lalu lah, tapi jangan diulang lagi. Banyak gitu. Jadi ada bahasa-bahasa wisdom yang dikeluarkan oleh rakyat. Itu. Dan rakyat harus bisa memberi deterrent. Jadi pemilu yang jujur, adil, bebas itu memang. Selama ini kan cuma omongan doang, jurdil apa itu. Tapi siapa yang bilang tidak boleh? Mesti rakyat. Rakyat mengatakan jangan begini. Ya memang ada istilahnya itu penyelenggaranya. Dia yang mengeluarkan aturan kita. Tapi tidak ada salahnya rakyat juga mengatakan bahwa saya kepengen ini jangan seperti dulu. Harus tidak salah memilih apa. Ya oke lah. Ya gitu-gitu ya. Contoh. Tapi memang ya benar, memang semua di tangan rakyat. Itu sudah memang harus begitu. Jadi rakyat kita yang mesti sadar sebetulnya bahwa di tangan mereka lah negara ini mau kemana sebetulnya. Ya, betul, setuju. Nah itu yang memang perlu disadari hari ini. Jadi saya setuju Pak, jadi memang hari ini rakyatlah harus yang menjadi penentu. Bukan partai politik, itu kan hanya alat itu. Ya memang seharusnya kan begitu. Cuma yang kita mau ketahui sedini mungkin adalah the original vote itu juga ngomong. Sebelum gua nyoblos, hati-hati ya. Jangan macam-macam ya. Itu loh. Itu ada bautnya itu. Bab one man one vote kan. Ya. Saya kan rakyat juga. Saya juga hati-hati yo. Sebelum nyoblos ya, yang jadi panitia jangan nakal ya. Namanya gitu loh. Iya. Nggak ada masalah. Apa itu melanggar hukum? Enggak. Iya, justru itu yang benar. Iya, makanya. Jadi saya kira kita perlu ada satu model yang menampilkan peran the real vote owner. Ya, dari luar ini yang main vote itu. Ya, apa istilahnya? Rakyat harus bicara hari ini untuk kepentingan mereka. Jadi ya, ditanya itu orang-orang tukang beca,
pemulung. Iya dong. Ya kan? Nah ya kan mereka ini kan kadang-kadang kan tidak sampai Pak artikulasinya. Ya itu yang Karena partai politik kan tidak mampu mengagregasi itu. ya, enggak sebetulnya. Kalau mereka rakyat itu kan pasif ya. Ya kebanyakan pasif. Nah, kalau media itu proaktif, Pak gimana? Pasti dia akan keluar hati nuraninya. Cuman karena dia tidak punya kemampuan, ya dia tidak bisa menjangkau teknologi informasi, akhirnya ya gue yang penting gue dapat makan tiap hari. Nah, itu. Padahal sebetulnya lebih daripada itu dia punya peran, dia punya sebetulnya pemegang saham. Iya. Dia pemegang saham. Jadi ini pesta demokrasi sebenarnya ini pesta rakyat sebetulnya lebih tepat. Dia pemegang saham. Jadi kita mesti tanya betul sama pemegang saham yang real. Ada di kampung-kampung, ada di ini coba perhatikan aja. Saya juga suka perhatikan itu kalau saya mendampingi Menhan itu begitu rakyat itu sepertinya ada sesuatu yang dia mau kasih keluar tapi tidak keluar. Nah, gitu loh. Ini penting. Penting. Kita jemput bola. Gitu. Kita nggak tahu. Saya suka perhatiin itu. Ya kayak Pak Ibu-ibu, bapak-bapak itu, tukang beca. Tuh. Ada semangat. Tapi dia tidak bisa mengeluarkan semangat itu dalam satu bentuk ekspresi. Nah, ini harus dieksplor oleh media, apamanya. Jadi jangan elit-elitnya aja diambil. Ya, rakyat itu dong. iya, mereka 5 tahun sekali menentukan nasib bangsa. Jangan Jadi hanya pada waktu udah berapa bulan lagi baru dia datengin. Begitu udah selesai pemilihan, pusing lagi dia kepalanya. Jadi setuju Pak. Ini memang bukan pesta demokrasi, ini pesta rakyat. Rakyat yang menentukan nasib. Nah, Jadi demokrasi kan rakyat juga. ya artinya namanya lebih tepat. Menurut saya mungkin ini pestanya rakyat nih. Rakyat mau milih siapa ya kan. Karena mereka tadi sebagai owner kan, tuan rumah, pemilik Jadi saham. bukan pesta demokrasi 5 tahun itu bukan pestanya partai politik. Pestanya tukang beca, pestanya orang-orang di bawah itu. Nah ini mesti kita kembalikan nih Pak. Jadi mereka harus ini harus ada di pesta. ya eksersis ini sebetulnya harus diolah, dikembangkan bahwa rakyatlah diberi kesempatan untuk berbicara. Dia maunya siapa? Kan begitu. Ya selama ini lebih banyak Jangan elit. digiring, Bung. Ya, Bapak maunya siapa? Ibu maunya siapa? Tapi kan tidak bisa door to door begitu. Iya. Ya. Ya itu memang mungkin terserap tapi tidak muncul. Ya itu dia, harus jemput bola. Jadi harus ada satu transformator untuk menyerap. Banyak itu, saya suka perhatikan itu. Itu banyak itu. Rakyat. Saya kebetulan yang saya keliling itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Banyak betul saya lihat. Tapi ada yang menarik Pak, ini Kampung. belakangan ini kan ada fenomena misalnya yang kritik siapa itu yang mengkritik jalan di Lampung, kemudian apa yang ada anak SMP itu yang mengkritik pemerintah karena rumah orang tuanya rusak gitu kan muncul dan ditanggapi oleh Pak Menko kan Pak Mahfud. Artinya ini sebuah modal juga bahwa hari ini ketika masyarakat itu bicara itu ada respon dari atas. Itu menarik sebetulnya. Pemilik kedaulatan loh. Artinya HP ini sebetulnya kalau digunakan dengan benar itu luar biasa. Mempengaruhi sebuah daerah, Sebetulnya yang paling penting itu audiovisual. Kalau Bapak lihat, saya lihat tukang beca itu kan buka WA. Yang dia buka itu yang gambar-gambar itu. Dia lihat kegiatan dia lihat karena gambar itu kan 1000 kata-kata ya. Daripada dia baca tulisan, dia lihat gambar. Iya, lebih mudah. Apalagi gambar bersuara.
ya kan, audiovisual. Wah, itu lebih dahsyat itu. Kalau itu bisa baru kita bagaimana rakyat apa. Ya, keberanian masyarakat juga untuk berani bicara, Pak, dengan dua model tadi itu Rakyat udah itu berani, Pak. Cuman ndak dikasih. Ya, Sempat. buktinya tadi kan berani. ya ada perlu itu sampai. Datangnya berani, Pak. Saya itu lihat itu orang-orang berani itu, tukang beca itu berani itu. Jangan dianggap, Pak, itu berani, Pak, mereka. Dan dia ngikuti itu. Ya, moga-moga Dia pemilu ngikuti. kali ini Dia mengikuti betul. Tukang beca itu kan cuman persoalan kehidupan aja, tapi ini sama aja begitu. Jadi mengakhiri ini, Pak, nih Ya. kita bincang-bincang ini luar biasa hari ini. Jadi memang kita tidak boleh salah pilih pemimpin yang berpengalaman, Ya. kemudian rakyat juga mesti Pengalaman mampu teruji, ya. menyuarakan suaranya. Iya. Kita serap. Mungkin ada pesan-pesan, Pak, terakhir? Ya, nggak itu aja, kita jaga kerukunan, ya. Tidak ada orang lain yang mau jaga kita kalau bukan kita sendiri. Iya, Jangan iya, biarkan negara kita itu kemasukan sama siluman-siluman asing yang Betul, ingin memecah kita. Sebab pengalaman sejarah bangsa Indonesia ini, kita selalu mendapatkan intervensi-intervensi asing yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita mesti jaga. Caranya adalah bersatu. Elit bersatu, karena dengan elit bersatu yang kita bisa membuat strong nation yang tadi itu. Politik kuat karena elit bersatu. Ekonomi kuat karena elit bersatu. Pertahanan kuat karena elit bersatu. Integrasi nasional kuat karena elit bersatu. Jadi nggak susah itu jadi elit. Gampang jadi elit. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Banyak masukannya. Terima kasih. Ya, demikian kira-kira podcast Nusantara hari ini. Kita sudah berbincang banyak tentang masalah kepemimpinan, juga masalah pentingnya rakyat untuk berani menyuarakan, kemudian juga jangan salah pilih. Carilah pemimpin yang sudah berpengalaman dan teruji. Itu penting, karena kalau kita nanti pilih kucing dalam karung kan berbahaya. Kira-kira itu podcast kita hari ini. Akan kita lanjutkan bincang-bincang berikutnya di lain waktu. Pak, terima kasih banyak, Pak. Waduh.